Februari adalah bulan yang identik dengan kasih sayang. Tapi pernahkah kita memikirkan, dengan apakah kasih sayang itu diimplementasikan? Ya, jawabannya adalah hanya bisa terjadi lewat hubungan. Tanpa ada hubungan, mana bisa kita merasakan kasih sayang dan membuktikannya? Tapi kita tidak pernah memikirkan dengan dalam apa itu kasih. Terlalu sering kita dengar kata itu, sampai kita pun berpikir pendek tentangnya. Cara jalani kasih ya kalau nggak dengan pacaran, ya bergaul dengan teman yang cocok. Pemikiran kita biasa sependek itu kan? Tapi kali ini, mau nggak sih kita memikirkan ulang definisi kita dalam menghidupi kasih sayang? Ketika kita bertemu dengan seseorang, apa sih yang kamu cari? Koneksi, chemistry, kecocokan. Tapi masa hanya itu saja? Apakah cuma karena kita suka lagu dan warna yang sama, artinya kita jodoh? Apakah hanya karena kita suka film yang sama, artinya kita ditakdirkan untuk satu dunia selamanya? Coba diingat semua pertemuan yang terjadi di dalam hidup kita. Ingatlah nama dan wajah dari mereka-mereka yang ada di hidupmu dan memberikan makna. Ada dari mereka yang pernah membuat jiwamu terasa terbakar. Ada yang pernah menatap matamu dan membuatmu merasa dipahami. Ada mereka-mereka yang pernah memberikanmu kekuatan ketika kamu membutuhkannya. Tapi ada yang kehadirannya cepat dan berlalunya tak kelihatan. Mereka yang pernah menandakan luka, bahkan menggores pelajaran berharga. Ada dari mereka yang masih mewarnai harimu. Ada dari mereka yang sudah menjalani kehidupan masing-masing. Ada atau tidak ada lagi di hidupmu, mereka adalah orang-orang yang telah menjadikanmu yang hari ini. Bulan ini, kita akan masuk lebih dalam. Valentine kali ini gak akan sama dengan yang sebelumnya. Hubungan itu tidak sekedar chemistry, tidak sekedar cocok, but there must be meaning and understandings. Bukan sekedar gombalan untuk bermanja, tapi untuk memberikan makna lewat kenangan, menoreh nilai kehidupan yang akan menjadi pegangan. Jadi, adakah makna dari setiap pertemuan dalam hidup kita? You cannot see it, but when it's there, you'll know it. It was so lonely. I did not understand the meaning. Then, I met you. Welcome to NDC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau jaga hadirat Tuhan, jangan main HP. Kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah ibadah jangan lupa ikut circle ya. Enjoy the service and God bless you. Shalom NDC Youth. Kita semua bersuka cita karena Tuhan begitu baik. Amin. Come on, let's clap our hands for Jesus. Come on. Sama-sama nyatakan. Dalammu ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Yes Jesus. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Oh, oh. Kaulah sukacita
bersukacita selamanya. Amin. Katakan kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin Tuhan. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Biarkan musik memuji Tuhan kami. Mari Edisius sama-sama sorakan. Wo oh 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 oh, wo oh 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 oh. Haleluya. Wo oh 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 oh, wo oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Come on, let's sing for Jesus. You're so good to me, Jesus. Come on, let's sing together. Let it begin, our freedom celebration. We'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise, in your praise my soul delight. Shine, my dance anthem is your love. Come on, sing it again. Our God reigns, we lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Come on, let's sing it again. Oh, sing it again. Oh, our God reigns. You taught our dead hearts how to beat again. All around the world we'll sing. Oh, around the world, join in the celebration. Let it be heard. There's a Holy Ghost
the celebration. Every heart and generation sing, let it begin, let it begin. Every tribe and nation, come and join the celebration. Every heart and generation sing, let it begin, let it begin. Come on, let's begin our praises for Jesus. In 1, 2, in 1, 2, 3, go. Well, sing it again. Our God reigns. We lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Yes, we'll sing Jesus. Sing it again. Our God reigns. You thought our dead hearts had to beat again. All around the world we'll sing. Berikan sorak-sorak terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kaulah yang kami rindukan. Kaulah yang kami nantikan. And we live for you, Jesus. How I live for the moment where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, 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 oh. Sing for you, Jesus. You're the fire in the morning. You're the cool in the evening. Breath in my soul, all the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. And Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. And all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deep.
my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Yeah. Jesus, have your way in me now. We lift our hands for you, Jesus. Oh, la 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 la. All I want is you. 'Cause all I want is to live within your love. Be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. La 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 la. We lift our praise to you, Jesus. We sing our praises for you, Lord. Jesus, hallelujah. 'Cause all we want is you. All we want is you. Cause all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into it. I am desperate for a touch of heaven. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh memiliki kesempatan untuk beribadah kembali secara online. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sharing firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan, kami mendengar firman-Mu dengan baik, supaya Tuhan kami boleh hidup dengan baik, kami boleh menjalankan firman-Mu, perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, welcome guys di online service-nya NDC Youth. Udah berapa lama ya nggak ketemu aku, kok nggak tahu. Cuman hari ini kita masih di tema besar Then I Met You. Tema terromantis, tema terpuitisnya NDC Youth sepanjang masa. Tema yang aku benar-benar suka banget. Dan hari ini aku pakai baju yang agak match sama tema bulannya NDC Youth sih. BTW, selama sebulan ini adalah minggu terakhir, kita banyak berbicara soal hubungan, banyak berbicara soal memiliki orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang beda, karena hari ini kita akan bahas mengenai kehilangan orang lain. Jadi kalau kemarin-kemarin udah gimana sih cari pasangan, gimana sih bangun relationship yang baik. Hari ini aku akan bahas tentang kehilangan orang lain. Makanya judul khotbah aku hari ini adalah Hello Goodbye. Hello Goodbye apaan tuh? Kita akan bahas bersama-sama hari ini. So, let me start with this. Banyak orang define winning
dengan memenangkan orang yang ingin mereka keep dalam hidup mereka. Jadi kalau mereka berhasil keep orang itu, mereka artinya menang atau berhasil atau hebat. Dan sebaliknya mereka akan merasa kalah kalau misalnya orang yang mereka sayang atau siapapun yang berhubungan dengan dia pergi dari kehidupannya atau kehilangan mereka. Banyak orang yang putus cinta kemudian mereka merasa gagal, mereka depresi, ngaku deh siapa yang pernah kayak gitu, abis putus cinta, abis nggak diterusin nama gebetannya, nangis-nangis, gue ternyata nggak ada artinya dan segala macamnya. Ya mungkin nggak semuanya pernah, tapi aku yakin pasti ada yang pernah ngalamin itu, pasti pernah ada yang berpikir seperti itu. Banyaklah teman-teman aku juga ada yang seperti itu. Mungkin ada juga yang punya beberapa teman gitu, yang kayaknya ini geng gue nih, bestie gue nih, terus tiba-tiba orang itu pergi dari kehidupan kita, kemudian kita merasa kosong. Hidup gue hampa banget, gak ada teman-teman aku. Kayak gitu segala macam. Jadi kayak seakan-akan sakit banget sampai kayak gak ada obat yang akan bisa mengobati luka hatinya. Seperti itulah. Jadi hidup ini kayaknya udah gak ada harapan lagi ketika kita kehilangan orang-orang tertentu. Nah, karena selama berminggu-minggu kita udah mendengar sharing dari Koko, Cici tentang menghargai orang lain dan segala macamnya. Hari ini kita akan bahas yang seperti aku bilang tadi dari perspektif yang berbeda. Jadi gini guys, sebenarnya ada orang-orang yang akan datang dalam kehidupan kita, tapi kemudian mereka akan pergi. Batas waktunya mungkin nggak sama, ada yang datang lama kemudian pergi, ada yang datang sebentar kemudian pergi. Tapi ketika mereka pergi, tidak selalu berarti kita yang ditinggalkan, adalah orang yang kalah atau orang yang salah, belum tentu. Ada kalanya memang itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena ada orang-orang yang hanya akan numpang lewat dalam kehidupan kita. Nah, perlu digarisbawahi meskipun mereka hanya numpang lewat, tapi sebenarnya tetap ada maknanya kehadiran mereka dalam hidup kita. Pasti ada pelajarannya, pasti ada dampaknya dalam kehidupan kita. Pasti membuat kita memiliki pelajaran berharga, membuat kita belajarlah, membuat kita berubah, membuat kita lebih mengenal kita ini siapa, hidup kita ini seperti apa. Percaya nggak percaya? Jadi hari ini kita mau bahas inilah, kita mau fokus pada kurang lebih diri kita sendirilah hari ini. Menyadari bahwa terkadang orang pergi, ya memang dia harus pergi. Masanya udah habis dalam kehidupan kita. Dia hanya numpang lewat, tapi jangan lupa selalu ada dampaknya. Nggak semua perpisahan itu buruk. Please underline this, tidak semua perpisahan itu buruk. Tuhan tempatkan orang itu dalam hidup kita, ya mungkin udah habis masanya gitu aja. Nah, hari ini kita mau belajar, apa sih yang kita bisa pelajari dari goodbyes? Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari goodbyes adalah learn your lessons. Jadi aku sekali lagi ulangi, learn your lessons. Kalian pernah nggak dengar ungkapan, experience is the best teacher. Experience is the best teacher. Termasuk ketika kita experience beberapa hal yang rasanya kurang baik, nggak enak di hati, bikin sedih, dan berhubungan dengan orang-orang tertentu. Itu juga experience. Tapi tahukah kamu, justru karena itu adalah something yang berat, yang menyedihkan, maka dari itu yang namanya experience adalah sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Karena ya mungkin menyakitkan, karena mungkin berat. Oleh karena itu, setelah kita mengalami suatu kejadian, setelah kita say goodbye mungkin, jangan sampai kita nggak duduk diam, jangan sampai kita nggak merenungkan pelajaran apa yang kita dapat melalui experience kita yang waktu itu. Apa yang kita dapat melalui perpisahan kita yang menyakitkan dengan orang lain. Melalui konflik mungkin, melalui kesalahpahaman dengan pacar, dengan teman, dengan siapapun itu. Oke gini, first case bisa aja emang kita salah. Kita bikin kesalahan sama mereka, terus akhirnya kita pisah sama mereka. Di sini kita memang bisa introspeksi diri, gue salah apa dan segala macam. Tapi another case, kadang kamu bingung setengah mati, kamu nggak tahu kamu salah apa, kenapa orangnya tiba-tiba bete sama kamu, marah sama kamu, salah paham sama kamu, dan mereka pergi begitu saja dari kehidupan kamu. Rasanya kayak nggak ada yang adil ya, kok nggak ada yang adil sih gitu. Nah, hari ini aku mau fokus bahas soal yang sisi ini. Jadi ketika kalian bingung, emang gue salah apa? Kok menyakitkan ya, kok gini, kok gitu, kok jahat dan segala macamnya. Aku mau bahas lebih ke arah sini. Jadi, aku mau pesan, kita jangan terlalu fokus sama rasa kehilangan, tapi coba renungkan, sekali lagi, manfaatnya apa dalam kehidupan kita. Apalagi kalau misalnya hubungan yang kita jalani sebenarnya toksik. Banyak tahu hubungan yang sebenarnya kita jalani toksik.
pergi toksiknya, kita nangis-nangis. Kalian nggak sadar kalian nangis-nangisin toksik, itu sering banget terjadi. Sampai one day mungkin kamu mendengarkan sermon semacam ini dan kamu baru sadar, atau kamu akan ketemu teman yang akan nyadarin kamu, kayak kemarin tuh hubungan lu sebenarnya toksik sih, jujur aja. Bisa aja kayak gitu. Jadi intinya, kadang benar kita tidak melanjutkan hubungan dengan orang-orang tertentu. Nah, yang aku sampaikan ini sebenarnya aku pernah ngalamin sendiri. Aku pernah ada memiliki hubungan-hubungan yang istilahnya udah kelar, aku udah tutup chapternya. Sedih nggak waktu itu? Iya. Marah nggak? Mungkin iya marah. Tapi yang paling penting dan terpenting adalah aku belajar banyak. Aku belajar jadi orang lebih dewasa. Aku belajar jadi orang yang mungkin lebih sabar, lebih hati-hati dengan karakter orang. Selama ini mungkin gini, jadi jujur ya, mami aku dulu suka ngomong, kamu itu orangnya terlalu berpikir baik tentang semua orang. Kamu itu orangnya terlalu gono, terlalu gini gitu. Kayak kamu tuh gampang percaya kalau orang itu baik gitu. Nah, tapi setelah aku mengalami banyak hal dalam hidup aku, oh ya benar juga sih, aku harus lebih hati-hatilah memandang semua orang. Nggak semua orang itu terlihat ya seperti yang dia tampakkan ke kita gitu. Dan sebagainya. Jadi aku berani berkata bahwa kalau aku nggak ngalamin experiences itu, maka aku nggak akan menjadi Melody yang sekarang. Beneran deh. So I'm thankful pada semua experience yang pernah aku alami, pertemuan, perpisahan dengan orang lain. Karena itu yang menjadikan aku yang sekarang. Selama kita belajar, kita ambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Ada sebuah quote, jangan terlalu mengartikan ini secara harfiah mungkin ya. If you lose someone, but you find yourself, you won. Nggak terlalu harfiah, tapi intinya, mungkin kamu sedih kehilangan orang lain. Mungkin kamu bete. Tapi, jika kita kehilangan mereka, tetapi kemudian kamu menemukan diri kamu jadi mengenal diri kamu, oh ternyata aku orangnya terlalu gampang percaya, oke aku harus berubah, kamu belajar, maka sebenarnya kamu nggak kalah, karena kamu mendapatkan sesuatu yang baik dari pengalaman itu, gitu. So it's a win. Nah, aku membacain satu ayat buat kalian. Memang, tiap-tiap ganjaran, pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Rasanya mungkin sedih, pahit. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Gitu. Jadi jika kita ini terlatih gitu, kita akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Kalau misalnya kita learn our lessons, kalau misalnya kita pernah mengalami hal yang buruk, kalau kita bisa overcome, ya kita akan menang. Gitu. Itu ayatnya di Ibrani 12 ayat 11. So, grow through what you go through. Jadi bertumbuhlah lewat apa yang kamu alami, yang sudah dialami atau yang akan kamu alami nanti. Oke, jadi yang pertama, apa yang kita bisa pelajari dari Goodbyes? Yang pertama, kita harus belajar sesuatu yang baru. Learn your lessons. Ada lessons dari setiap kejadian dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita udah belajar, yang kedua kita harus membuka new chapter. New chapter. Atau kita harus move on. Nah, kita udah belajar nih sesuatu dari pengalaman kita. Hal yang berikutnya adalah moving on. Kita harus pulih, kita harus move on, kita harus merelakan orang untuk pergi dari kehidupan kita. Kita nggak bisalah terlalu menahan kepergian orang. Kalau orang mau pergi, kalau misalnya itu memang hal yang terbaik, relakan aja. Jangan terlalu kayak, aduh jangan segala macam. Itu akan membuat kalian merasa worse sih menurut aku. Jadi jangan terjebak sama yang namanya kesedihan. Jadi kita harus move on. Ingat kembali bahwa nggak semua orang itu akan stay dalam kehidupan kita. Selalu ada permulaan dan selalu ada akhirnya. Cuman masanya aja yang beda-beda. Jadi yang penting we know the reasons kenapa kita ketemu sama orang ini, kita petik pelajarannya, terus udah tegar lagi, move on. Kayak oke, I'm okay, aku nggak sedih, aku nggak bete, dan segala macamnya. Kamu mesti cheer up. Kalau misalnya kamu benci sama orangnya, kamu nggak boleh benci sama orangnya. Intinya kita mesti move on, kita tetap jalan menghidupi kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Nah intinya, ada sebuah buku, judulnya Enjoy Your Journey. Aduh panas. Jadi ini adalah buku yang ditulis oleh Joyce Meyer. Nah, buku ini adalah satu buku favorit aku. Dia bilang bahwa salah satu pencuri sukacita adalah jika kita kayak diikat oleh masa lalu, kita kebayang-bayang masa lalu, dan kita ketakutan akan masa depan. Masa lalu dan masa depan. Nah, jangan sampai karena masa lalu kita ngalamin gono gini, terus kita jadi nggak happy, kita jadi nggak bisa move on, kita jadi nggak bisa pulih, kita hidup dalam kesedihan. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Jadi, kita mesti forgive, kita mesti let go, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh benci, kita mesti move on.
Nah, ada sebuah quote yang aku sangat suka. Aku sangat suka quote ini. Tapi coba dipikirkanlah sebagai bahan refleksi kalian di rumah. Dengerin ya. Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Life can only be understood backwards. Ini juga nggak harfiah semestinya. Maksudnya adalah kadang ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Tapi one day setelah kita udah ngelewatin semua, kita baru ngerti, oh ternyata aku dikasih ujian ini supaya aku ini. Oh ternyata waktu itu aku nggak diizinkan sama mama papa pacaran sama orang ini karena ini. Misalnya kayak gitu. Nah, kita baru bisa mengerti setelah kita melalui beberapa masa gitu. Nah, tetapi ini nggak boleh menjadi bayang-bayang kita untuk hidup di masa depan. Maksudnya it must be live forwards. Kita harus tutup yang namanya kayak kesedihan, kekecewaan, dan kita harus hidup melihat masa depan untuk masa depan. Kayak gitu. Sama seperti Amsal 15:13 ngomong kayak gini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Buat apa kita pedih hati? Buat apa kita nggak semangat? Kita kan harus jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kalau udah kelar, pelajari peristiwa apa yang terjadi, kita harus berikutnya move on, gitu. Nah, kalau udah move on, apalagi Ci? Nah, ini my last point, yang ketiga adalah don't repeat. Jangan diulangin lagi kesalahan yang sama. Kalau kamu benar-benar sudah learn your lessons, then do not make the same mistakes. Jangan buat kesalahan yang sama. Kalau kalian dulu mudah percaya, jangan lagi jadi orang yang mudah percaya. Jadi lebih cermat sekarang. Kalau kalian dulu nggak nyangka, ih kok bisa ya sahabat aku, atau kok bisa ya orang yang deket sama aku fitnah-fitnah aku gitu, kayak bikin aku gini-gini segala macam. Kalau ke depan ada kayak gitu lagi, kamu nggak perlu kaget, kamu nggak perlu sakit hati, kamu akan lebih santai. Ya emang orang kayak gitu ada sih, kamu akan lebih, nggak tahu, jadi orang yang chill, dewasa, prepared mungkin, experience soalnya kalian nggak akan kaget lagi. Kalau kalian dulu lebih bergantung sama pasangan, atau sama teman dibandingkan Tuhan, terus kamu kecewa, mungkin sekarang kamu bisa bergantung sama Tuhan. Gitu. Intinya jangan mengulang kesalahan yang sama. The past is where you learn your lessons. Masa lalu itu di mana kamu mempelajari segala macam pelajaran yang harus kamu pelajarin. The future is where you apply the lesson. Jadi kamu apply, mengimplementasikan lesson itu di masa depan kamu, di kehidupan kamu yang berikutnya. Apply the lesson, guys. Jadi jangan jatuh di lubang yang sama. Ada beberapa orang yang mungkin membuat kesalahan yang sama, kemudian mereka capek sama hidup, mereka mulai menganggap orang lain jahat, mereka menganggap Tuhan itu jahat. Padahal mungkin nggak seperti itu. Mungkin dia nggak sadar bahwa dia suka membuat kesalahan yang sama, terus-terusan bertahun-tahun, dan dia mengulangi fase yang sama. Di situ-situ aja nggak jalan terus, nggak naik level. Kenapa? Karena dia membuat kesalahan yang sama, tapi dia nggak sadar. Belum tentu bener lah anggapan seperti itu. Jadi beberapa waktu yang lalu aku ada sempat tulis Tumblr lah. Jadi malam-malam aku update Tumblr. Tumblr ini aku belum publish, jadi aku cuma tulis-tulis apa-apa asal-asalan sendiri, itu konsumsi pribadi. Tapi intinya something yang bersifat introspektif yang aku tulis. Jadi aku di situ memaparkan bahwa orang itu kadang sulit untuk menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya dia, itu bukan salah orang lain, tapi salahnya dia sendiri. Karena orang itu melakukan kesalahan yang sama. Pertama, pacaran cinta buta, sakit hati putus. Pacaran kedua cinta buta, sakit hati putus. Pacaran ketiga cinta buta, patah hati, sakit hati, putus, terus bete, nyalahin Tuhan dan segala macam. Nah, ini nggak seperti itu kan harusnya kehidupan itu. Kita tuh seringkali nggak sadar lah kalau kita tuh yang bikin kesalahan sendiri. Jangan main di lubang yang sama. Bayangkan kamu jalan, bayangkan kamu naik sepeda, tapi kamu nggak kemana-mana. Harusnya kamu udah di level yang berikutnya setelah masalah A selesai, tapi kamu nggak pernah ke level B karena masalah A nggak pernah lulus kamu. Di situ lagi, sampai ternyata udah lama banget kamu ngalamin hal yang sama. Jangan sampai kayak gitu. We repeat what we don't repair. Jadi repairlah masalah kamu, repairlah sesuatu yang memang sudah bisa dipelajari. Nah, ayat terakhir dari aku, Amsal 14 ayat 33. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang yang bebal. Jangan jadi orang bebal. Kalau udah sakit, udah jatuh, ya belajar, ya berubah. Jangan kalau udah sakit, jatuh, pas bangkit, oh lupa. Terus segala macam dilupain semua. Rasanya itu semua pengorbanan kamu, pelajaran kamu tuh semuanya sia-sia karena kamu harus kembali ke square one, level yang sama lagi. Jadi jadilah orang yang berhikmat, guys. Oke, jadi hari ini kita sama-sama belajar apa yang kita bisa pelajari dari Goodbyes. Jangan lupa learn your lessons, jangan lupa move on, dan jangan lupa penting jangan ulangi kesalahan yang sama. Oke, God bless you. Kita sama-sama berdoa.
Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat sermon hari ini. Kami mau berubah Tuhan, kami mau menjadi orang lebih bijaksana dalam melihat goodbyes, dalam melihat perpisahan. Kami tahu, kami percaya bahwa kami selalu bisa introspeksi ketika kami salah. Tapi kami juga yakin, kami percaya bahwa memang ada orang-orang Tuhan tempatkan dalam hidup kami untuk kami belajar. Kami mau selalu belajar menjadi orang-orang lebih baik, menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang membanggakan Engkau. Terima kasih Tuhan, sisa hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke guys, selamat circle, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.